Salam rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya April Jasmine dengan judul Seri Kemelut di Panggung Sejarah atau Sejarah Leluhur Kerajaan Majapahit. Ken Arok perjalanan mengadu nasib hingga membalik takdir. Menyibak kemelut tahta di Istana Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara. Wilayahnya diperkirakan seluas separuh Indonesia sekarang. Tercatat pernah menaklukkan kerajaan Kediri di Pulau Jawa, Suwarna Bumi di Sumatera, dan kerajaan Bidahulu di Bali. Pada awalnya Singasari hanyalah sebuah pakuan yang luas wilayahnya setingkat kecamatan, dipimpin oleh Aku Tunggul Amatung. Kemudian direbut paksa dan diambil alih oleh Ken Arok dengan cara membunuh Aku tersebut dalam sebuah pemberontakan kecil. Setelah menjadi Aku, Ken Arok mula-mula membalilo kepada kerajaan Kediri yang merupakan induk dari Pakuan Tumakon. Bahkan secara terang-terangan menantang Prabu Dandang Genis dengan cara melindungi para pemuka agama yang sedang bersengketa melawan Kediri. Kemudian Ken Arok berhasil mengalahkan Dandang Genis atau Prabu Kertajaya dalam sebuah pertempuran di desa Ganter sekitar Ngantang, Malang sekarang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1222 Masehi. Kemudian kerajaan Singasari berdiri menggantikan kerajaan Kediri yang telah runtuh. Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amawan Bumi menjadi raja dan mendirikan wangsa atau dinasti Rajasa, menggantikan wangsa Isyana yang didirikan oleh Pusendok sejak zaman kerajaan Medang hingga Kediri yang sudah berkuasa ratusan tahun lamanya. Siapa sesungguhnya Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari yang lahir tahun 1182 Masehi? Kitab Pararaton jelas menyebutkan bahwa dia adalah anak yang tidak dikehendaki kelahirannya karena dianggap anak hasil hubungan terlarang antara Ken Endok ibunya, seorang perempuan cantik dari desa Pangkur sekitar Tlogo Mas Malang, dengan penguasa atau setidaknya pejabat yang berkuasa di Tumapel saat itu. Padahal saat itu Ken Endok adalah istri Gajah Para dari desa Cempara. Ada yang menduga bahwa pejabat itu adalah Aku Tunggul Amatung yang telah dibunuh oleh Ken Arok. Tegal Lalateng, daerah sekitar Dau Malang, sekarang diperkirakan merupakan tempat bertemunya Ken Endok dan pejabat melakukan paradara atau persetubuhan. Dalam tradisi Jawa, anak yang lahir seperti ini disebut lembu peteng.
atau anak berkasta ksatria, namun dilahirkan dari perempuan sudra dan di luar perkawinan. Bayi hasil hubungan gelap tersebut kemudian dibuang di pemakaman di daerah Rajasa, Junrejo, Kota Batu, dan ditemukan oleh Lembong, seorang pencuri kenamaan. Kemudian bayi Ken Angrok diasuhnya hingga tumbuh menjadi seorang anak remaja. Dari orang tua angkatnya, Ken Arok belajar cara mencuri dan merampok. Daerah timur Gunung Kawi merupakan daerah operasi Ken Arok melakukan aksi pencurian dan perampokan hingga akhirnya dia dijuluki hantu Padang Karautan. Walaupun namanya menakutkan bagi banyak orang, namun sesungguhnya dia adalah perampok budiman, karena dia selalu membagikan sebagian besar hasil rampokannya kepada orang miskin yang membutuhkan. Mirip cerita Robin Hood dari Inggris. Kemudian Ken Arok bertemu dengan Bangu Samparan dari Paruman, daerah Tlogomas, Malang. Dia dianggap anak oleh Bangu Samparan. Setiap berjudi selalu diajak, dan dia selalu membawa kemenangan bagi bapaknya. Di rumah Bangu Samparan ini Ken Arok bertemu pertama kali dengan Tita, salah satu putri Bangu Samparan yang telah menjadi cinta pertama, bahkan kemudian menjadi istri pertamanya. Perempuan itu oleh Ken Arok dipanggil dengan nama kesayangan Ken Uma. Candi Telih merupakan saksi bisu tempat Ken Arok dan Ken Umang bertemu belajar serta bercinta untuk bisa melepas kerinduan. Karena berkelahi dengan salah satu anak laki-laki Bangu Samparan yang menyebabkan anak itu pingsan, akhirnya Ken Arok melarikan diri ke Padang Karautan, tempat Ken Arok dahulu menjalankan aksinya. Setelah malang melintang melakukan aksi kejahatannya, akhirnya Agung Tumapel Tunggulametung menyatakan Ken Arok sebagai penjahat, sehingga dia menjadi pencarian orang bagi prajurit dan penduduk Tumapel. Seorang Brahmana dari India bernama Dhyang Gawi mendapatkan bisikan gaib untuk mencari dan menyelamatkan Ken Arok. Kemudian dia mencarinya dan berhasil ditemukan, dan Brahmana tersebut menitipkan kepada Aku Tunggul Ametung di Tumapel, orang paling mencari Ken Arok untuk menghukum mati penjahat tersebut. Tampaknya Tunggul Ametung sangat menghormati Brahmana Logawi dan menganggapnya sebagai guru. Di istana Pakuwon Tumapel ini Ken Arok benar-benar ingin mengadu nasib dan membalik takdir. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu menjadi raja di tanah Jawa, sebagaimana yang dikatakan Brahmana Logawi gurunya. Setelah sekian lama mengabdi di Tumapel, akhirnya dia menemukan saat yang tepat untuk membulatkan tekad mewujudkan impiannya. Peristiwa tersingkapnya kain Ken Dedis hingga ke pangkal paha di Taman Boboji
membuat Ken Arok tidak sabar ingin melenyapkan nyawa Tunggul Ametung. Dalam benaknya Ken Arok beranggapan bahwa dengan sekali tindakan keduanya bisa dimiliki, yaitu Ken Dedes dan tahta Tumapel. Berbekal keris buatanku Gandring yang belum benar-benar sempurna dan dipadukan dengan kecerobohan kebuju, Ken Arok berhasil mewujudkan ambisinya untuk memperistri Ken Dedes dan berkuasa di Tumapel. Sebenarnya Ken Dedes tahu bahwa Ken Arok yang membunuh suaminya itu, tetapi Ken Dedes sudah benar-benar jatuh cinta pada Ken Arok. Rangga Rajasa sang Amurwa Bumi ini bukanlah termasuk orang yang kacang lupa kulitnya. Pada saat dia berhasil mendirikan kerajaan Singasari, dia membawa orang-orang yang berjasa semasa perjuangan dulu ke istana dan diberikan jabatan tinggi. Antara lain Brahmana Lohgawe gurunya, anak Empu Gandring, anak Kebuju, Lembong, Bangu Samparan, termasuk Ken Kumang istri pertamanya. Tampaknya keputusan membawa Ken Umang ke istana membawa prahara berkepanjangan bagi Ken Arok dan istana Singasari. Karena Ken Dedes istrinya yang lain tidak mau diduakan, dia memendam kekecewaan yang teramat dalam dan menjadi dendam kesumat. Sebenarnya Ken Arok sangat mencintai Ken Dedes. Hal ini dibuktikan dengan mengangkat Mahisa Wongatreng, anak sulungnya dari perkawinannya dengan Ken Dedes, sebagai raja di Daha dan menyiapkan sebagai raja pengganti dirinya kelak. Selain itu Ken Arok tidak mau mengangkat Anusapati sebagai putra mahkota, karena dia tahu anak Tunggul Ametung tersebut punya kegemaran buruk, suka berjudi dan minum minuman keras yang memabukkan. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan sakit hati bagi Anusapati, bahkan Ken Dedes ikut terpengaruh memusuhi Ken Arok, suaminya tersebut. Akhirnya Ken Dedes menceritakan rahasia kematian Tunggul Ametung dan menyerahkan keris Gandring kepada Anusapati, seakan-akan memberi perintah untuk menuntaskan dendam kesumatnya itu. Utang nyawa harus dibayar nyawa, begitu tekad Anusapati dalam hati. Menurut kitab para raton, Ken Arok dibunuh oleh orang suruhan Anusapati dari desa Batin pada hari Kamis Pon waktu landep di waktu sore hari tahun 1247 Saka yang bertepatan dengan 1227 Masehi. Dan kemudian jenazahnya diperabukan serta disimpan di Candi Kagenengan. Nama besar Ken Arok tetap harum di mata warga Malang. Sebuah patung setinggi 6 meter didirikan di depan gor Ken Arok untuk menghormati keberadaan raja besar tersebut. Nah, saudara, itulah kisah perjuangan Ken Arok leluhur Kerajaan Majapahit. Salam Rayu, salam budaya, sampai